Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Hari ini ya, adik-adik semua, kita tiba pada perkuliahan pertama, yaitu untuk mata kuliah Psikologi Kesehatan Reproduksi. Pada mata kuliah kali ini ya, mata kuliah, Psikologi Kesehatan Reproduksi ini diampu oleh 2 orang dosen, yaitu saya sendiri, Yesi Markolinda, di mana saya akan mengampu perkuliahan psikologi kesehatan reproduksi ini untuk materi sebelum UTS, sedangkan Ibu Suci Maisyarah Nasution akan mengampu perkuliahan untuk topik-topik setelah UTS ya. Nah, pada mata kuliah psikologi kesehatan reproduksi ini sendiri tentunya kita akan mempelajari kaitan kesehatan reproduksi dengan psikologi kesehatan tentunya ya. Bagaimana peranan dari faktor psikis itu semuanya tentang dari faktor psikis keterkaitannya dengan kesehatan reproduksi. Nah, jadi untuk minggu pertama ya, minggu kedua besok ya, kalau hari ini kita hanya sampai pada tahapan untuk pendahuluan dan pengenalan mata ajar ya. Dalam hal ini adalah RPS, di mana tujuannya adalah diharapkan mahasiswa dapat mengetahui materi perkuliahan, rencana dan metode belajar mengajar. Nah, ini kita gunakan masih RPS yang semester yang lalu ya, atau tahun yang kemarin. Di sini belum metode pembelajaran masih menggunakan ini sistem tatap muka ya, secara offline ya. Ini jenis perkuliahannya bisa dibilang ini model sinkronus ya. Jadi mahasiswa dan juga dosennya berada dalam satu waktu yang sama untuk proses pembelajarannya ya. Nah, kemudian ini ya, jadi kita nanti mungkin sebagian besar untuk perkuliahan semester ini akan masih menggunakan metode secara virtual atau daring ya. Nah, dalam hal ini juga kita akan lebih banyak fokus menggunakan iLearn. Nah, nanti ke depannya mungkin untuk pembelajaran secara metode sinkronusnya mungkin bisa kita lakukan sesekali dengan metode online ya, bisa menggunakan aplikasi Zoom online meeting atau yang lainnya ya. Kemudian pada minggu kedua nanti akan kita bahas tentang pengertian tujuan ruang lingkup, sejarah dan pendekatan dalam psikologi kesehatan. Nah, di sini untuk pada referensinya sendiri masih Ibu kosongkan karena nanti kita sembari berjalan ya, akan Ibu tambahkan mungkin beberapa materi selain dari e-book ya, ada satu bukunya dari e-book ya, seperti dilihat di sini. Nanti Ibu ada menggunakan buku dari untuk ini reproduktif psychology ya, psychology of reproductive health ya. Dari ini karangan dari terbitan tahun 2012 ya. Tahun 2012 belum ada yang terbarunya. Sebentar. Ini karangan dari Olga nih. Olga B.A. Van den Acker ya, tahun 2012. Nah ini sendiri untuk materi topik kuliah kita besok ya. Jadi di sini Ibu nanti akan berikan tugas ya, untuk memberikan resensi ya. Resensi itu semacam kayak Anda meringkas tapi Anda buat dalam bentuk mind mapping, kayak kerangka berpikir ya, kerangka berpikir Anda mulai nanti ini kita mulai dari halaman ini chapter 1 ya, halaman pertama bab 1 ya. Mulai dari sini itu apa itu dimaksud dengan psikologi dari
Case Pro ya, Anda pahami, Anda coba pahami dengan baik ya. Jika Anda nanti ini kan di sini kan dalam bahasa Inggris, jika Anda nanti ada tentunya pasti ada berapa di sini adik-adik yang tentu belum terlalu mahir untuk menggunakan, membaca artikel atau buku dalam berbahasa Inggris, silahkan boleh di-translate, menggunakan aplikasi, translator ya, seperti translasi yang ada di online seperti Google Translate ya, ataupun Microsoft Translate, cuman yang paling banyak digunakan, tentunya ini, aplikasi, Google Translate ya. Cuma nanti ketika Anda sudah dapat hasilnya, itu pesan ibu tolong dibaca kembali, karena terkadang hasilnya, kalau tidak dibaca kembali dengan baik, itu akan membingungkan nanti orang yang membaca, ya. Dan adik-adik juga akan kesulitan untuk memahami dari, apa yang dimasukkan dari, tulisan, artikel tersebut atau buku, dalam ini e-book ya. Nah jadi, eee, ini ya, di sini ada apa itu, psikologi reproduksi kesehatan ya. Jadi di sini kalau Ibu boleh cerita sedikit ini, jadi pada bagian pertama ini, buku ini lebih menceritakan tentang pendahuluan tentang bagaimana itu, apa itu konsep dari psikologi kesehatan. Nah, jadi, apa yang berkaitan dengan, perkembangan biologis ya, yang itu baik yang bisa diprediksi, berprediksi nanti akhirnya terjadi perubahan secara alamiah ataupun yang tidak bisa diprediksi, eee, misalnya terjadi mungkin ada terpaan mungkin kayak seperti ada, ini ya, apa namanya, pada kasus, lansia misalnya, lansia itu ada pasangan lansia, di mana dia ada permasalahan, karena misalnya suaminya sudah tidak bekerja lagi. Jadi ada, mungkin tadi semenjak kerja itu dia mungkin ada kayak semacam memegang tampuk kepemimpinan di kantor tempat, dia bertugas ya kan, jadi kayak semacam ada post power syndrome begitu. Nah jadi itu berdampak ke berbagai hal psikis dalam kehidupan yang selanjutnya ya, jadi bisa jadi bikin nanti akhirnya, eee, sering marah-marah ya kan, kadang dari psikisnya kalau misalnya kita nggak tidak menemukan secara ini kalau, apa penyebabnya, terjadi kasusnya seperti itu, kenapa penyebabnya ya. Marah-marah atau yang lain-lainnya ya kan, jadi nanti berdampak ke berbagai lini, bisa jadi tidak minat saja, jadi akan mengalami dampaknya mungkin lebih parah, mungkin akan mengalami gangguan pada kehidupan seksual dari pasangan tersebut ya. Nah kemudian juga di sini ya, itu salah satunya, banyak lagi misalnya jadi korban perkosaan, jadi ada traumatik atau dari kecilnya mungkin juga mengalami pelecehan sehingga ke depannya nanti selanjutnya perkembangan nanti dia akan mengalami dampak yang cukup 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 ini ya negatif untuk ke depannya gitu, untuk perkembangan dari, psikologinya gitu kan. Jadi bisa jadi nanti dia akan cenderung menjadi korban korban di mana nanti dia akan terus mengalami itu sepanjang hidupnya ya, lanjutnya bisa juga dia nanti menjadi pelaku ya, karena dia tuh kecil-kecilnya sering dilecehkan ya. Nah, kemudian di sini ada juga ini yang mengalami orang yang mengalami disrupsi, gangguan, distorsi ya kan, ada yang karena akibat penyakit ya kan, penyakit, kemudian ada ketidaknyamanan, disabilitas ya, atau dipengaruhi oleh juga beberapa, psikologis ya, perilaku, sosial, kultur ya, kultur budaya, kemudian juga, berapa ada juga karena disebabkan oleh dari pengaruh lingkungan ya, lingkungan tempat tinggal contohnya. Nah, di sini coba adik-adik pahami betul ya apa, eee ini ya, tulisan ya yang ada di bab ini ya. Ya, ini dipahami dengan baik, nanti adik-adik bikin dalam bentuk yaitu mind mapping tadi, satu halaman saja ya, satu halaman. Anda urut dari atas hingga dari awal ya, hingga sampai terakhir kira-kira apa intisarinya. Jadi ada buat resensinya dalam satu satu halaman ya, Anda buat sebagai kerangka berpikir. Nah, nanti Anda setelah jadi itu, Eee, Anda jelaskan ya, Anda jelaskan ketika itu sudah jadi, Anda jelaskan
berupa video. Video yang durasinya Anda rekam ya, bisa nanti coba dipelajari lagi lebih lanjut, itu nanti bisa menggunakan berbagai macam aplikasi juga, aplikasi untuk kayak seperti yang Ibu gunakan sekarang ini, screen recording atau screencast dan lainnya, ada screencast-o-matic, ada, KineMaster dan lain-lainnya ya. Ya itu nanti kita bisa diskusikan nanti secara ini eee, via via chat ya. Kemudian nah ini ya, ini kurang lebih ini untuk materi yang pertama besok yang akan ini, jadi Anda coba pahami dulu ya materi ini yang bab ini, nanti kita akan, kupas secara ini pada minggu selanjutnya, ya. Nah, balik kita kembali kepada RPS tadi, ya. Di sini pada minggu selanjutnya kita akan membahas tentang, eee, minggu ketiga ya ini ya, psikologi pada anak, kemudian ada penanggulangan masalah psikologi pada anak, ada kemudian pada minggu selanjutnya itu psikologi pada remaja, kemudian ada penanggulangan masalah psikologi pada remaja, kemudian ada review materi ini sebelum ujian tengah semester. Ya, jadi di sini kita pada minggu ketujuh ini kita akan mereview kembali apa saja materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Nah, kemudian ya, eh, nah ini harapannya apa sih yang bisa nanti learning outcomes-nya ya, yang bisa kira-kira yang bisa harapannya nanti apa yang akan adik capai, adik-adik semua capai ya. Di sini ada beberapa capaian pembelajaran ya, atau learning outcomes-nya ya. Nah, di sini ada mulai dari menjunjung tinggi nilai dapat adik-adik, mungkin nanti learning outcomes-nya dapat memahami dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Ya, nah ini kemudian juga bisa berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Jadi di sini masukkan capaian pelajaran ini nanti tentunya adik-adik nanti pada semester selanjutnya tentu akan namanya menempuh suatu ini ya, kayak seperti PBL, magang, KKN. Nah, dengan adanya mata kuliah yang salah satu yang sudah adik-adik ambil sebelumnya ya, itu diharapkan salah satunya mungkin adalah psikologi kesehatan reproduksi. Ini ketika adik-adik nanti berhadapan langsung dengan masyarakat ya, terutama tentang masalah kesehatan, dengan adanya apa namanya, informasi yang sudah ada apa, adik-adik dapatkan ketika di perkuliahan ya, itu dapat adik-adik aplikasikan langsung ketika berada dalam masyarakat ya, ketika ada dalamnya proses, pembelajaran, atau PBL tadi, PBL, magang, dan KKN tadi ya, dengan dengan mengadopsi nilai-nilai ini tentunya ya. Nah, kemudian juga ini untuk capaian program studi, kemudian ada juga capaian dari mata kuliahnya. Nah, ini ya. Jadi sampai pada tahap level mendefinisikan dan mengidentifikasi seluruh masalah, terutama masalah yang berkaitan dengan psikologi kesehatan reproduksi ya. Jadi sini bisa psikologi dari awal ketika anak itu apa namanya, kita baru lahir ya, di mana itu perkembangan seseorang itu dipengaruhi oleh ada namanya nanti nature, ada nurture ya. Nature itu secara alamiah. Alamiah itu bisa diartikan dengan dari faktor genetis, kemudian dari nurture. Jadi tidak hanya bisa berdiri sendiri stand alone aja, itu hanya dari pengaruh dari nature atau genetis saja, tapi ada satu hal lagi yang berpengaruh itu nurture. Nurture di sini adalah pola asuh ya. Nah, nanti kita kupas pada materi selanjutnya. Ada juga di sini karena psikologi ibu hamil. Nah, ya ada juga psikologi ibu bersalin dan ibu dan nifas. Mungkin ada yang pernah dengar sindrom baby blues ya. Ini psikologi pada ibu bersalin ya, sindrom baby blues ya. Kemudian ada masalah psikologis pada ibu bersalin dan nifas. Kemudian ini ada dua topik. Oke. Ini yang 4.4 dan 5 ini. Ini jadi yang poin 4 itu mengidentifikasi psikologi pada ibu bersalin dan nifas, yang sedangkan poin 5-nya udah mengidentifikasi masalah psikologis pada ibu bersalin dan nifas, ya jadi problems-nya. Kemudian adalah mengidentifikasi psikologi pada anak, penanganan masalah psikologi pada anak, kemudian juga psikologi pada remaja.
dan kemudian ada penanggulangan masalah psikologi pada remaja ya. Sampai dengan adults ya, psikologi dewasa. Baik, Ibu rasa cukup sekian ya. Nanti, kita akan lanjutkan mungkin, secara ini aja ya, secara chat. Baik anak-anak, adik-adik semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.